Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tegaskan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih akan mengguyur Indonesia hingga awal 2017 mendatang, tak terkecuali di DKI Jakarta. Selain timbulkan banjir, kondisi cuaca ekstrem ini berdampak pada tumbangnya pepohonan. Sabtu kemarin, pohon tumbang juga kembali terjadi di depan gedung JCC Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Akibat kejadian ini, 2 orang alami luka-luka. Sementara sepanjang bulan lalu, cuaca buruk sebabkan sedikitnya 45 pohon tumbang di wilayah Jakarta. Tak hanya timbulkan kerugian material, kondisi itu juga membahayakan keselamatan manusia. Pohon-pohon di Jakarta, seperti halnya pohon ini, tidak memiliki penanda usia, jenis pohon, dan juga kondisi kesehatan pohon. Sehingga masyarakat pun tidak mengetahui pasti apakah pohon ini berpotensi untuk patah atau tidak. Untuk itu, ahli tata kota menilai pemerintah seharusnya lakukan berbagai upaya mitigasi guna mengurangi risiko bencana. Berbagai langkah seperti pemberian identitas jenis, usia, kondisi kesehatan pohon, pemetaan wilayah kritis, hingga sosialisasi pada masyarakat pun diperlukan. Nah, apa yang harus dilakukan untuk kondisi ke depan ketika bencana itu muncul? Yang pertama satu, petakan wilayah kritis. Wilayah kritis itu wilayah yang rentan terkait kemungkinan terjadinya bencana, mungkin karena satu, tingkat kekritisan karena usia pohonnya sudah cukup tua, kerapatan bangunan dan kerapatan pepohonan itu sendiri. Artinya begini, banyak pohon-pohon yang sudah tua, kerapatannya tinggi, sehingga polanya itu mungkin harus segera dilakukan pencegahan lebih awal. PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono telah menugaskan Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk aktif mengontrol pepohonan yang ada di Jakarta. Tak hanya itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga siap memberi ganti rugi bagi para korban pohon tumbang. Kita pemerintah provinsi memberikan asuransi penuh. Kalau untuk mobil ketimpa dan melaporkan itu tertimpa pohon karena bencana, itu 15 juta berikan asuransi. Kalau itu korban orang sampai meninggal dunia 50 juta rupiah. Karena itu buat warga Jakarta yang kita tidak menginginkan, yang terkena musibah segera melaporkan. Sebagai pencegahan pohon tumbang ada 2 langkah yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta. Pertama, menginventarisasi jumlah pohon yang layak ditebang karena telah lapuk. Dan yang kedua, secara rutin melakukan pemangkasan pada pohon yang berdaun sangat rimbun. Tim Liputan melaporkan untuk NET.